Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Setiap orang ingin mendekatkan dirinya kepada orang-orang besar. Pastinya mereka melalui 3 perkara yang menjadi kesukaan orang besar itu. Pertama, mengikuti aturannya. Kedua, mencari ridhonya. Ketiga, menyukainya. Orang yang memiliki 3 hal ini, ketika ingin mendekatkan dirinya kepada seorang, maka kemungkinan besar dia akan diterima. Namun kenapa hal ini tidak kita serahkan kepada Allah saja? Agar Allah menerima kita sebagai hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, dia harus melewati 3 perkara ini. Mengikuti Rasulnya, merindukan Allah, dan mencari ridhonya. Hilang salah satunya, putus hubungan kita dengan Allah. Lihat orang Nasrani, mereka berbuat sesuatu yang tidak disyariatkan Nabi Isa karena mereka mengharap ridha Allah. Tapi apa yang terjadi? Hubungan mereka dengan Allah pun akhirnya rusak. Allah katakan, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan kerahiban yang mereka buat sendiri, yakni rahib itu tidak menikah, pendeta itu tidak menikah, itu aturan mereka sendiri yang tidak pernah kami syariatkan. Harapan mereka adalah tidak lain mereka berbuat kecuali untuk mengharap ridha Allah. Ini diantara salah satu penafsiran ayat ini. Ada yang menafsirkan yang diperintahkan Allah itu adalah apa yang diridhoi Allah. Tapi ada juga yang menafsirkan mereka menambah-nambah dalam agama Nabi Isa karena mencari ridho Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Apa yang mereka buat sendiri itu pun mereka tidak bisa jaga sebagaimana semestinya. Terbukti pendeta tidak menikah tapi berzina, melakukan homo. Ya, ini semua karena mereka terbiasa mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak melalui jalur yang digariskan oleh Allah melalui para nabi dan rasul. Sama dengan kita hari ini. Ada enggak orang sekarang ini mencari ridha Allah, cinta kepada Allah, tapi justru karena dia tidak mengikuti Rasul, dia terputus hubungannya? Banyak. Contoh teroris. Ada teroris bom bunuh diri, tujuannya agar mendapatkan kulkas bekas di Jalan Tamrin gitu.
Nggak ada. Dia menganggap melakukan peperangan entah di Jalan Tamrin, entah di Bali, entah dimanapun yang dia lakukan. Tujuannya apa? Untuk mencari ridha Allah. Tapi perbuatannya menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berzikir dengan menggeleng-gelengkan kepala dengan cara berjamaah, solawat dan seterusnya. Sebagian mereka mencari ridha Allah, tapi mereka tidak mendapatkan hubungan baik dengan Allah karena menyelisih Rasulullah SAW. Konsekuensinya sangat besar, sangat besar. Taib. Pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan kaidah yang ketiga dari kaidah memahami tauhid dan syirik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Minhum man ya'budu al-malaikata wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihin wa minhum man ya'budu al-ahjara wal-ashjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal-qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam dalam beribadah kepada Allah. Di antara mereka ada yang beribadah di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam ibadahnya. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang soleh. Ada juga yang beribadah kepada batu-batu dan kayu-kayu, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan rembulan. Rasulullah SAW memerangi mereka semua tanpa membedakan di antara mereka. Artinya status mereka itu sama-sama kafir. Dalilnya Allah berfirman, dan perangilah mereka semua sehingga tidak terjadi fitnah lagi, dan seluruh ketaatan semuanya hanya bagi Allah. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan dan kekufuran. Dalil mengenai di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang, matahari dan rembulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada rembulan, dan sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakannya, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Di sini Syekh menyebutkan tentang keberadaan orang yang beribadah kepada matahari dan rembulan. Maksudnya wa hadzal naw' min al-arab ta'ifatun kanat ta'budu asy-syamsa wal qamar wa min ghairi al-arab aidan. Ya. Macam kesyirikan yang ini terjadi di tengah orang Arab, di mana sebagian kelompok dari mereka ada yang beribadah kepada matahari dan rembulan. Dan itu juga terjadi pada selain orang Arab. Sampai hari ini masih ada kan yang menyembah matahari. Orang Jepang. Ya. Ada lagi selain Jepang? Mungkin ada di dekat-dekat Cianjur sana mungkin. Atau di mana lagi. Bahkan masih ada yang percaya kepada bintang kan sampai hari ini. Kalau mau menikah dicocokkan bintangnya dulu. Ada bintang Virgo, ada Jupiter, ada MX, ya kan? Dan semua itu adalah merupakan peribadatan kepada selain Allah.
Wa minhum man kana ya'budu syajara wal hajar. Di antara mereka ada juga yang beribadah kepada batu dan kayu, seperti yang terjadi pada orang-orang Arab yang menyembah Lata, Uzza dan Manat. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada juga yang beribadah kepada malaikat. Sebagaimana Allah katakan tentang mereka yang beribadah kepada malaikat, wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari ketika kami kumpulkan mereka di padang mahsyar semuanya, kemudian kami berkata kepada para malaikat, apa benar mereka ini yang beribadah kepada kalian? Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkau wali kami, engkau pelindung kami, bukan mereka. Bahkan kebanyakan mereka beribadah kepada jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Jadi hanya mengaku-ngaku saja menyembah malaikat. Ternyata malaikat tidak mengakui peribadatan mereka. Bahkan mereka menganggap malaikat itu adalah anak perempuan dari Allah. Ya. Ini pertanyaan. Kalau antum ditanya malaikat itu jenis kelaminnya apa? Apa jawabannya? Dari mana antum tahu tidak ada jenis kelamin? Ya. Enggak ada jenis kelaminnya, enggak ada KTP-nya. Jawabannya kita tidak tahu. Karena kaedahnya setiap yang didiamkan oleh syariat kita berhenti berbicara. Dia laki, perempuan, tidak tahu kita. Ada jenis kelamin atau tidak kita tidak tahu. Itu malaikat. Tapi mereka menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Hari ini ada orang punya anak perempuan dinamakan apa? Angel. Angel itu artinya apa? Malaikat. Dari mana dia tahu malaikat itu perempuan? Ya. Ada juga ibu-ibu mau suaminya seperti malaikat, nggak enak, nggak punya nafsu, nggak jadi anak nanti. Kan ada nafsunya. Jadi malaikat itu tidak perempuan, tidak laki-laki, kita tidak tahu apa jenis kelaminnya. Tapi orang-orang kafir Quraisy menganggapnya sebagai anak perempuan Allah. Allah katakan, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga bantahan bagi mereka yang bertawassul di kuburan. Seandainya boleh bertawassul kepada orang yang dekat dengan Allah, maka yang paling penting untuk bertawassul kepadanya tentu bertawassul dengan malaikat. Tapi itu tidak dibolehkan. Malaikat itu jelas loh, hidup dekat dengan Allah, terutama malaikat Jibril. Oke lah, malaikat Jibril sudah tidak turun bawa wahyu lagi kepada para nabi dan rasul setelah terputusnya Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Tapi masih ada kan malaikat yang turun ke bumi? Malaikat maut, malaikat pencari majelis zikir. Ya. Tetapi meskipun mereka hidup dan berada di sekitar kita, kita tetap tidak boleh bertawassul dengan mereka, apalagi dengan orang mati. Kemudian di sini ada juga orang yang menyembah orang-orang saleh dan para nabi. Mereka berbuat kesyirikan kepada Allah dengan menyembah nabi-nabi. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah memanggil Nabi Isa nanti di hari kiamat, Allah bertanya tentang kelakuan kaumnya yang telah menjadikan dia dan ibunya sebagai dua sesembahan selain Allah. Kata Allah,
Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, benarkah engkau telah berkata kepada manusia, ambil diriku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Isa bin Maryam alaihissalam menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengaku-ngaku apa yang bukan hakku. Jika aku mengatakan engkau pasti benar-benar telah mengetahuinya, karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi Nabi Isa tidak mengakui peribadatan umatnya atau kaumnya kepada dia. Ini menunjukkan pengakuan cinta kepada Nabi dan Rasul tanpa mengikuti syariat mereka tidak diakui. Kenapa mereka menyembah Nabi Isa? Karena mereka mencintai Nabi Isa sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan. Demikian juga di antara mereka ada yang menyembah orang saleh. Allah katakan, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka mintai selain Allah, maksudnya jin-jin yang telah bertaubat. Mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka berharap rahmat Allah serta takut akan azab Allah. Ini juga menunjukkan bahwa orang-orang soleh tidak mengakui peribadatan mereka. Orang soleh itu ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Ya. Contoh dari kalangan manusia siapa? Uzair. Siapa Uzair itu? Uzair itu seorang yang soleh dari Bani Israel. Ada yang berpendapat dialah orang yang dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran suratul Baqarah. Dia mendatangi tempat di Baitul Maqdis. Pada saat dia tiba di situ, dia melihat rumah atau bangunan sudah rata dengan tanah. Karena kezaliman seorang raja yang sangat kejam pada saat itu. Lalu dia mengatakan, bagaimana bisa Allah akan menghidupkan kembali perkampungan ini? Allah membuktikan dengan cara mematikan dia. 30 tahun setelah dia mati, Allah mendatangkan kembali penduduk daerah tersebut. Sampai 100 tahun setelah dia menjadi tulang belulang yang berantakan, Allah hidupkan kembali kedua bola matanya untuk menyaksikan berdirinya tulang dan menyaksikan bagaimana Allah membentuk kembali tubuh dia. Setelah terbentuk tubuh, maka keledai yang ada di sampingnya juga dihidupkan oleh Allah dan dia menyaksikan itu. Setelah kejadian itu, dia mendatangi sebuah tempat di dekat sungai. Saya lupa nama sungainya. Ya. Di situ ada pendeta yang menyembunyikan kitab Taurat. Yang mana dia sembunyikan kitab itu karena khawatir diambil oleh raja yang kejam pada masa itu. Sehingga hilanglah ajaran Nabi Musa. Ketika pendeta itu bertemu dengan orang yang diindikasikan sebagai Uzair tadi, tiba-tiba Uzair ini menghafal semua isi Taurat tanpa pernah belajar Taurat. Allah berikan kelebihan kepadanya, dia isi Taurat itu dihafal semua. Maka mulai dari situlah dia dijuluki sebagai Ibnullah, anak Tuhan. Tapi anak Tuhan pada saat itu masih dipahami dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Seperti kita kalau
dekat dengan jalan, anak jalan. Karena kita sering ke masjid, anak masjid. Karena kedekatan dengan masjid disebut apa? Anak masjid. Nah, karena dia dekat dengan Allah, maka disebut anak Tuhan. Tetapi itulah yang digoreng oleh iblis dan tokoh-tokoh kesesatan. Akhirnya Uzair dianggap anak yang dititipkan Tuhan, anak Tuhan asli itu. Oleh saat itulah orang-orang mengagungkan Uzair dan dianggap sebagai Tuhan. Dan dia orang soleh. Nah, demikianlah cara-cara syaitan membuat kita beribadah kepada selain Allah. Kadang orang yang diibadahi itu sebenarnya orang baik, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Contoh, Waddan, Suwa'an, Yagusa, Ya'uqa dan Nasr. 5 orang ini wali Allah pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Nabi Nuh diutus. Kelimanya ini adalah pembuat keputusan yang masih mewarisi kemurnian ajaran Nabi Adam alaihissalam di generasi ke-10. Meninggal mereka semua, iblis datang untuk menyesatkan anak manusia dengan cara memberi nasihat. Dulu, kalau kalian ingin mengenang 5 orang ini, maka buatkan patung yang serupa dengannya. Saking kuatnya patung itu agar dikenang, karena memang tujuannya dibuat untuk dikenang awalnya, yang kemudian disembah. Saking kuatnya patung itu, 40 tahun Rasulullah SAW sebelum lahir ya, sebelum Nabi lahir, 40-an tahun sebelum Nabi lahir, patung itu masih ditemukan utuh di Jeddah. Patung 5 orang itu lalu dibagi-bagikan oleh suku Khuza'ah kepada suku-suku lain. Yang menemukannya adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai, karena bisikan jin yang dia miliki bahwa di sana ada patung lain selain Hubal. Karena yang pertama kali meletakkan patung di Ka'bah itu namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Karena ada prasangkaan bahwa orang Syam itu adalah pengikut para nabi, dan di Syam sudah terjadi perubahan agama di mana mereka berdoa kepada Allah melalui patung orang soleh. Lihat bagaimana mereka memuliakan patung Wad dan Suwa'an, Yagusa, Ya'uqa dan Nasr tadi. Antum bayangkan jauhnya antara Rasulullah SAW dengan Adnan saja, bukan Nabi Ismail ya, Adnan, itu 20-an kaki ke atas. Kalau salah 22 kaki ke atas. Dari Adnan sampai Ismail, itu 20-an kaki juga ke atas. Dari Ismail ke Ibrahim dekat. Dari Ibrahim ke Nabi Nuh masih ada lagi jarak. Patungnya masih kuat. Saking cintanya mereka kepada apa? Tokoh agamanya. Hari ini pun demikian. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ini, dasarnya apa? Cinta. Dasarnya cinta kepada tokoh itu. Dan ini bahayanya cinta yang berlebihan. Ya. Bahaya gulu namanya. Maka semua terjadi kesyirikan gara-gara perasaan ini. Maka jangan dianggap remeh. Di rumah tangga pun bisa terjadi kesyirikan ketika berlebihan dalam mencintai siapa? Pasangan. Bisa stres. Bisa gila orang gara-gara ini. Mati orang yang dicintainya, futur dia. Demikianlah futurnya orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka menyembah orang-orang soleh itu. Setelah pembuat patung semuanya wafat. Kemudian di sini disebutkan oleh Allah, innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Maksudnya orang-orang yang telah ditetapkan oleh kami bahwa mereka akan tempat di surga, mereka akan dijauhkan dari neraka dan tidak merasakan
panasnya api neraka itu. Jadi mereka itu orang-orang yang disebutkan tadi. Mereka yang disembah oleh orang lain, tapi mereka tidak mengakuinya. Mereka dari kalangan jin. Jin itu ada yang soleh, ada yang tidak menerima ibadah manusia. Namun masih aja ada yang beribadah kepada mereka. Maka jangan tertipu dengan bisikan-bisikan yang buat kita beribadah kepada orang soleh itu sebenarnya gara-gara apa? Bisikan. Dan ini pengalaman kami waktu kami ikut tarekat Naqsyabandiyah, tarekat yang kalau saya dulu udah betul-betul mendengar bisikan, udah banyak bisikan. Untung tidak dibisikan nomor buntu itu, ya togel, ya kan, 2375 gitu kan. Jadi bisikan-bisikan itu sudah ada, dan jarang sekali kita tidur malam hari. Tidur itu sejam 2 jam, bangun lagi, karena setiap waktu ada yang mendatangi dari makhluk yang dianggap bahwa itu kadang dianggap utusan Allah, kadang kita anggap itu Tuhan itu sendiri. Iya. Bahkan ada teman anak itu kalau beribadah kepada Allah, dia tidak akan sholat sampai dia bisa menghayalkan 2 orang di depannya. Dia harus beribadah sholat 5 waktu setelah muncul 2 orang itu di hadapannya dalam khayalannya. 2 orang itu Umi dan Abilah bahasa kita. Abu dan Umi, 2 orang itu. Kalau tidak muncul khayalannya tidak sholat. Tidak sholat. Karena dianggapnya itu adalah orang-orang soleh. Makanya jangan heran orang-orang sekarang ini memasang foto Habib di depan tempat sujudnya. Dia pasang foto Habib, foto siapa aja. Bahkan ada foto Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sejak kapan mereka difoto? Ya kan, antum ada yang dijual itu kan ditempel di rumah-rumah. Bahkan di warung Padang itu saya sering lihat. Warung Padang itu sering sekali saya lihat gambar Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Utsman jenggotnya segini tipis. Padahal Utsman jenggotnya segini. Itu karena berlebihan dengan orang soleh. Dan anggapan mereka kalau kita tidak melakukan hal itu, berarti kita telah melecehkan orang soleh itu dan menjatuhkan hak mereka. Inilah syubhatnya. Sedangkan orang yang berbuat syirik dianggap mencintai orang soleh dan menjadi pengikut mereka. Dari dulu syubhatnya seputar itu. Maka di sini disebutkan bahwa asal muasal perbuatan ini adalah terlalu cinta dan terlalu melebih-lebihkan tokoh. Walaupun tokoh tersebut orang yang benar. Maka itu yang kita khawatirkan ketika kita gulu kepada ustadz kita. Antum tahu Muhammad Al-Hanifiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib dari istrinya dari Persia. Muhammad Al-Hanifiyah, dia seorang tabi'in rahimahullah ta'ala. Itu dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ada satu orang muridnya yang begitu gulu kepada dia, Mukhtar bin Abi Ubaid namanya. Ini Mukhtar ini saking cintanya kepada Muhammad Al-Hanifiyah, dia sampai mengatakan bahwa Muhammad Al-Hanifiyah itu mirip seperti Tuhan. Sama seperti Tuhan, sama seperti Allah, dalam ucapannya tidak ada salahnya sama sekali. Hati-hati. Itu guru yang dia miliki, yang akhirnya dia diusir oleh gurunya karena terlalu berlebihan. Tapi justru ketika diusir, dia punya kesempatan untuk mempengaruhi orang di kampungnya agar menyembah Muhammad Al-Hanifiyah. Padahal orangnya masih hidup. Maka dia pun membangun sebuah sekte Syiah namanya Syiah Mukhtariyah Kisaniyah.
Dan ini mirip seperti Syiah Nusairiyah. Di atasnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Di atasnya Syiah Rafidhah, namanya Syiah Mukhtariyah Kisaniyah. Berawal dari apa? Dari berlebihan menyikapi Muhammad Al-Hanifiyah. Makanya para ulama kita melarang kita berlebihan kepada mereka. Tapi apa mau dikata? Seiring berjalannya waktu, kuburan Imam Bukhari pun disembahkan. Ya. Kuburan orang-orang yang mengingkari perbuatan syirik pun mulai disembah oleh mereka. Dan inilah yang terjadi dari masa ke masa. Apalagi orang sufi tarekat itu kalau udah melihat barang-barang aneh jadi tempat keramat. Di daerah saya itu ada satu kuburan di atas gunung. Kita tidak tahu apakah itu kuburan orang apa kuburan kuda, nggak tahu. Di atas gunung, dan gunung itu kayak macam perahu kapal besar gitu, kayak kapal besar di atas gunung itu. Itu di atasnya ada kuburan. Orang kalau tidak dapat jodoh, dia niatkan dulu wanita mana yang akan dia nikahi. Pergi ke sana, dia ginikan tangannya antara dua tanda batu nisan itu. Kan kalau orang sini batu nisan cuma satu, sana dua batu nisannya, di kaki dan di kepala. Ya, kalau dia dapat dua-duanya berarti itulah jodohnya. Ya, gimana kalau panjang tangannya dia dapat terus gitu? Setiap lihat anak RT jadi jodoh dia gitu, anak RW jadi jodoh dia gitu. Ada lagi kuburan raja. Nah, jadi dibuat kuburan itu pintu masuknya orang kalau masuk langsung jongkok. Anak biasanya di situ dulu ngambil rumput kambing, karena di situ banyak makanan kambing. Anak coba masuk di situ. Anak masuk duluan ini belakang. Enggak masuk ke situ. Karena kan langsung masuk, kita langsung ruku di hadapan kubur itu. Langsung sujud. Karena memang di dalamnya dipendekkan sedikit. Supaya kita sungkem di kuburan itu. Tapi memang ketika masuk sini suasana jinnya banyak memang. Suasana luar biasa. Gaduh rasanya lu masuk situ tuh. Ya. Gaduh. Terasa banget di situ. Padahal tempatnya kecil. Jadi mereka dipermainkan oleh siapa? Jin. Itulah tempat-tempat yang dianggap keramat karena berlebihan kepada orang baik. Maka kalau kita masih hidup seperti saat ini, seharusnya ustadz-ustadz kita ambil sikap supaya matinya nanti tidak dikeramatkan orang. Contoh seperti Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Itu ambil sikap namanya. Syirik ya syirik, bidah ya bidah, biar sekalian orang tidak menyembah kuburnya gitu. Wong hidupnya aja tidak ada yang mengikuti, bagaimana kuburnya disembah gitu kan? Ya tidak tahu murid-muridnya apakah ada yang berlebihan atau tidak, mudah-mudahan tidak ada. Ya. Jadi tujuan kita untuk memberikan ketegasan ini agar manusia tidak mengkeramatkan kuburan-kuburan itu setelah wafat. Ya. Sampai ada seorang yang ditegur oleh Ustaz Ainur Rafiq rahimahullah ta'ala. Orang ini punya pondok pesantren dan sering safar sama anak. Ceritalah bahwa dia sering begini dan begitu. Betul, dia sering dapat karomah. Memang orangnya amalannya Masya Allah ya, luar biasa. Anak lihat selama anak jalan sama dia, kalau anak tidur dia sudah tahajud. Ya, anak bangun dia udah selesai sholat. Sebelum anak tidur dia masih baca Quran. Anak bangun dia sudah selesai tahajud. Di jalan tidak ada seorang pun yang meminta kecuali dia kasih uang. Memang baik. Istrinya melarang dia nikah lagi, dia poligami. Karena betul ini kejadian akhi. Istrinya melarang nikah lagi, dia poligami. Kenapa? Karena itu sunnah Rasul. Masa dilarang-larang kata dia. Anaknya 19 dan umurnya waktu itu 62. Saya kira cucunya yang lewat depan saya, ternyata anak kecilnya. Ya. Kata orang istri akan bertengkar, kata dia bangun rumah dikit dekat-dekat sehingga istri dekat-dekat.
biarin aja dia bertengkar. Orang yang betul-betul tegas dalam beramal. Sampai suatu hari dia mau dibakar pondoknya. Dan dia masih di Jakarta. Dia harus pulang ke Lampung pada malam itu juga. Ya, dan ini cerita di depan Ustaz Anwar Rafiq. Ustaz Anwar Rafiq dan Ustaz yang lainnya. Tiba-tiba dia dijemput oleh kendaraan yang ramai di dalamnya, bis. Kemudian bis itu membawa dia ke rumahnya. Rumahnya itu dari jalan raya, saya kan sering isi kajian di sana tahun 2017, 18, 19 itu. Itu 15 kilo jalan yang tidak diaspal masuk ke dalam. Masa ada bis masuk ke situ? Jadi bis itu langsung antar ke dalam dengan jumlah penumpang yang banyak ramai. Setelah bis itu pergi baru dia sadar bahwa ini kejadian aneh. Dari Jakarta jam 2 sampai di sana jam 3. Dan orang sudah ramai untuk membakar pondoknya. Alhamdulillah kehadiran dia membuat suasana jadi adem. Orangnya memang lembut orang, tidak kasar seperti yang lain. Ya. Apa kata Ustaz Anwar Rafiq waktu itu, rahimahullah taala? Antum jangan ceritakan ini ke orang awam. Kenapa Ustaz? Karena kalau antum mati, kuburan antum dikeramatkan orang. Itu bahayanya. Maka karomah itu tidak boleh diceritakan kemana-mana kalau kita dapat karomah. Termasuk orang-orang yang kalau berobat, mengobati orang, dia cepat sembuh. Sampai anak pernah lihat ibu-ibu tua umur 60-an. Itu baca Al-Fatihah aja. Anak-anak kecil yang demam itu sembuh. Saya bilang, ini jangan diceritakan ke orang-orang. Ibu mati, kuburannya dikeramatkan orang. Apalagi tidak ada ketegasan dari ibu tentang tauhid dan syirik dan bid'ah. Orang mulai senang itu berbahaya. Berbahaya. Sehingga orang-orang soleh seperti itulah yang disembah dari masa ke masa. Antum tahu Lata itu siapa? Ada yang mengatakan Lata itu nama sebuah tempat. Tapi ada yang berpendapat Lata itu dari nama seorang yang suka mengadon roti. Diambil dari kata Lata yalutu yang artinya mengadon roti. Menyiapkan makanan dan minuman untuk jemaah haji. Dia wafat, kuburannya dikeramatkan. Ya, dia meninggal, kuburannya dikeramatkan. Maka hati-hati bersikap berlebihan ini. Cinta silakan cinta kepada orang soleh, tapi jangan sampai mengangkat derajatnya setinggi derajat yang telah Allah tetapkan baginya. Kemudian di antara mereka tadi ada yang disebutkan menyembah bebatuan dan pepohonan. Sebagaimana Allah katakan, afara'aitumul lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Apa pendapat kalian tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga? Ya, sesembahan yang lain. 3 benda ini adalah patung. Lata itu tadi sudah disebutkan, ada yang mengartikan sebagai nama Tuhan perempuan, ada yang mengartikan sebagai nama seorang pembuat pengadon roti itu. Lata itu lafaz perempuan dari Allah. Sedangkan Uzza lafaz perempuan untuk Aziz. Sedangkan Manat lafaz perempuan untuk Mannan. Itu menurut sebagian pendapat ahli tafsir. Dan semua itu menggambarkan bahwa ada orang yang menyembah patung dari batu dan kayu. Hari ini masih ada orang-orang, pada umumnya masih ada. Terutama orang-orang di pedesaan, di perkampungan, ya. Mereka masih melakukan tradisi persembahan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat. Di Jawa apalagi banyak sekali. Ya. Di Jawa sangat banyak. Kemudian pengakuan mereka yang mengatakan bahwa orang-orang itu sebagai tempat mereka mendekatkan diri kepada Allah, dan ini sudah dijelaskan di kaidah yang pertama. Ya. Kaidah yang pertama. Pertama apa kedua? Kedua. Mereka mengakui bahwa mendatangi tempat-tempat keramat ini agar mendekatkan hubungan mereka dengan Allah. Inilah perbedaan antara ajaran Rasulullah SAW dengan ajaran Abu Jahal.
Abu Jahal maupun Rasulullah SAW, keduanya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Perbedaannya di mana? Di cara mendekatkan diri itulah yang berbeda. Abu Jahal dan anteknya itu melalui berhala, sedangkan Nabi SAW dan umatnya melalui tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, orang-orang tadi kata Allah waqatiluhum, perangi mereka semua. Nabi SAW tidak membedakan. Baik yang menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah pepohonan, menyembah para nabi, semua itu diperangi. Tidak ada satupun yang dibiarkan. Maka di zaman Rasulullah SAW tidak dibedakan antara orang-orang tersebut dalam peperangan karena statusnya sama-sama kafir. Ya, karena kafir itu ada dua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ahlul kitab dan musyrik. Ahlul kitab itu mereka yang menerima ajaran dari langit, sedangkan musyrik mereka yang membuat ajaran di bumi. Ahlul kitab yang merusak ajaran yang diturunkan dari langit, sedangkan musyrikin mereka yang membuat ajaran di bumi. Yang orang sekarang artikan paganisme, animisme itu ajaran penyembah berhala. Pada dasarnya Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala itu bermusuhan. Walaupun Yahudi dan Nasrani sudah menganggap ada anak Tuhan, tapi mereka sebenarnya bermusuhan. Tapi begitu datang Islam, mereka bersatu untuk menyerang Islam. Dan itu terbukti pada perang Ahzab. Perang Ahzab. Yang ikut perang Ahzab itu ada orang-orang tidak punya masalah dengan Nabi, nggak ada kaitannya dengan permusuhan secara pribadi, nggak ada. Tapi karena perbedaan akidah. Contohnya mana? Kalau Yahudi ya sering berkhianat. Quraisy ya. Tapi di situ ada 6 suku dari Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini memiliki suku-suku lagi. Bani Ghatafan itu tidak pernah punya masalah dengan Nabi SAW. Tapi begitu perang Ahzab, mereka semua ikut memerangi Islam. Dari situlah disimpulkan bahwa semua orang kafir harus diperangi karena mereka musuh orang Islam. Ya. Tapi ini penjelasan mengenai keberadaan orang-orang musyrik di zaman itu, bahwa tidak ada bedanya antara ahlul kitab dan musyrikin. Mereka sama-sama statusnya kafir. Dari sini kita juga mengetahui bahwa kalau ada orang mengatakan semua agama sama, orang ini orang bodoh, jahil. Atau dia tidak jahil tapi dia memang agent ya, yang ingin merusak agama tapi dengan cara kelembutan. Ada kan orang-orang yang lembut, kata-katanya bagus, tapi dia sebenarnya membawa sampah dalam agama. Kadang kita ini tertipu dengan ucapan orang-orang seperti ini. Lembut orangnya, tutur katanya bagus, dia katakan semua agama sama, mengajarkan kebenaran. Ya, ini kalimatnya tidak menyengat, tapi seperti kelakuan lalat. Tahu lalat? Lalat itu menyengat nggak? Bahkan tidak ribut dia datang, tapi bawa sampah, kuman. Ya, beda dengan tawon, udah bunyi yang gitu dekat-dekat disengat sama dia. Tapi dia memberi manfaat madu. Seperti itulah ketegasan dalam berdakwah. Orang yang tegas dalam berdakwah tauhidnya seperti siapa? Tawon. Tapi tawon madu, bukan tawon yang kasar itu. Tawon madu, dia tetap memberi manfaat. Dia pertimbangkan apa yang dia perbuat, ya, dan dia jaga diri dari kerusakan diri sendiri dengan apa? Senjata dia kan tawon. Maka demikian seorang dai seharusnya bersikap. Jangan seperti lalat, lembut-lembut tetapi dia membawa sampah. Maksudnya lembut yang bukan pada tempatnya. Ya, lembut itu bagus, tapi harus pada tempatnya. Dan kita harus tegas. Karena apa? Karena kalau nggak tegas dalam urusan ini, kita jatuh dalam kesyirikan.
Enggak tegas kita jatuh dalam kesyirikan. Minimal kita diam. Dan itu mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita diam nih biasanya gara-gara dua hal. Gara-gara tidak mau diikuti, ya gara-gara diajak, dan gara-gara dibully. Ya enggak? Antum kalau dikatakan Wahabi, enggak sedap kan rasanya di hati. Sebagian orang takut dikatakan Wahabi, dia tidak mau ikut tauhid ini. Memang enggak nyaman, betul. Tapi lama-kelamaan kita terbiasa dan menikmati. Karena kesyirikan itu tidak mau ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang mengakar kesyirikan dalam hatinya. Walaupun dia tahu itu syirik. Ya. Kemarin ada beberapa orang di daerah Dieng sana. Anak kan pulang touring dari sana. Tapi kita bikin touring yang lain dari yang lain. Di situ kan enggak boleh kajian. Itu paling anti sudah kajian kita itu. Bahkan tempat kita nginap itu ada masjid besar dan dia punya homestay. Kita kepengen isi kajian di situ, itu pemilik rumah itu kayak orang gemetaran ngomong, nggak berani ngizinin kita gitu. Qadarullah ada salah satu anggota motor itu yang mewakafkan tanah di sana. Tanahnya itu udah dibangun masjid tingkat 2. Yang mengelolanya orang-orang Muhammadiyah. Karena si pewakaf yang menyuruh isi kajian tidak bisa mereka tolak. Isi kajianlah kita di situ. Dan isi kajian mengenai bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Akhirnya ibu-ibu di situ biasa ibu-ibu yang maju di depan. Udah kajian kayak gini diadain terus. Iya kalau dekat, rumah saya jauh di Jakarta sana saya bilang. Kemudian ketemulah driver. Driver itu udah tahu ini Wahabi ini. Driver jeep itu kan. Artinya bicara agama mungkin kaku mereka. Qadarullah di warung kopi di bawah tanjakan Sikarim itu. Tahu kan yang tanjakan terkenal itu? Kita turun situ, sebelah sana ada warung kopi saset, di sebelah sana ada kopi shop. Ya, kopi shop ya, kopi yang kafe-kafe besar itu. Nah, kita duduk di situ, yang di kafe itu. Tapi dari kejauhan ibu-ibu yang jualan kopi itu lihat terus ke anak-anak kan di seberang sana lagi ceramain orang-orang di kafe itu gitu. Teman-teman pura-pura dengar ceramah supaya orang lain juga dengar gitu. Ya, supaya tip yang ada di samping salon tuh mati lagunya gitu maksudnya. Ada nyanyian masalahnya. Ya. Oke. Tapi si ibu itu lihat perhatikan dari jauh. Kata dia ke driver yang kumpul di situ, "Itu Ustadz siapa yang bawa tuh?" Kata kami, kata driver itu. Kami yang pakai jeep. Kayaknya itu Ustadz Maskur deh. Ya betul namanya Pak Maskur itu kata si bukan, driver ini. Ibu-ibu yang nanya. Terus, dari mana ibu tahu? Ini YouTube-nya. Gitu. Saya sering nonton Ustadz ini kata dia gitu. Ternyata ibu-ibu ini sering nonton kita juga di sana. Nah, akhirnya si sopir tuh telepon ketua motor tuh, "Pak, boleh nggak Ustadznya duduk di warung kopi ini?" kata dia. Didatangkanlah anak di situ. Oh, dengan senang hati. Waktunya kita bercanda ini, gitu. Sampai di situ duduk. Mereka kan kaku ngomong tentang karena mereka sering lakukan sesajian di situ. Kaku, nggak bisa. Akhirnya ingin segera selesai kajian kita itu oleh drivernya, langsung nanya, "Apa hukum rokok, Pak Ustadz?" Nah, ini pertanyaan supaya cepat bubar ini. Ya. Karena mereka menyuruh anak kesini tidak enak sama pemilik warung kopi misalnya. Oke, saya tidak mau menjawab hukum rokok. Karena kalau saya jawab hukum rokok sama aja saya jawab dengan hukum minum khamar. Bapak-bapak semua sudah tahu haramnya? Tahu. Apakah ditinggalkan? Enggak. Kenapa? Enggak tahu kata mereka begitu. Karena Anda belum memiliki sesuatu yang menghalanginya. Apa itu? Ibadah kepada Allah. Sudah sholatkah? Belum. Ngapain nanya hukum rokok kalau belum sholat? Ya. Tidak ada manfaatnya Anda katakan ini haram, ini tidak haram kan? Karena yang menghalangi Anda dari yang haram itu tidak ada. Akhirnya apa? Dia sempatkan bertanya bagaimana dengan
khurafat sesajian di sini, kata ibu itu semakin manas-manasin suaranya. Itu senang anak tuh. Dan dia sengaja mau manasin suasana. Kan Ustadz katanya ngajar sunnah. Ayo ajarkan kami sunnah itu apa, kata dia gitu. Udah semakin semangat saya setis. Apa yang terjadi? Ini driver ini minta izin ke kita, Ustadz kalau makan ajakin kami ya biar kita dengar ceramahnya lagi, katanya begitu. Karena memang ceramah sekitar itu. Tauhid, sholat, tauhid, sholat. Karena di sana kata mereka, Ustadz kami di sini biasa ngantar orang pergi taruh sesajian. Gimana hukumnya? Nah itu saya senang tuh. Ya, itu baru kita bicara hukum. Karena ini udah dicabut dari hati Anda. Anda akan tinggalkan khamar, tinggalkan zina, tinggalkan rokok. Bahkan saya pernah cerita, ada orang Pak, dia mau masuk Islam, tapi dia bilang, Ustadz masukkan saya ke dalam Islam, tapi jangan di khitan. Bolehlah masuk. Ada berapa orang. Dalam hati saya bilang, saya yakin 5-6 hari lagi dia datang minta di khitan ini. Kenapa? Kenapa dia tidak mau dihitan tadi? Karena yang menghalangi dia dari tidak dihitan itu belum ada. Apa itu? Islam. Begitu dia masuk Islam dan dia suka dengan sholat dan wudhunya, datang lagi. Ustadz, kenapa lagi? Mau masuk Islam lagi? Enggak Ustadz, mau dihitan katanya. Dihitan. Nah seperti itulah bapak-bapak nantinya kalau bapak-bapak beribadah kepada Allah, tinggalkan perkara khurafat itu. Itu. Apa kata mereka kalau datang lagi, Ustadz pesan kami drivernya ya biar kita dengar ceramah lagi, katanya gitu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini butuh pendakwah tauhid. Kadang kita itu ragu untuk menyampaikan. Nggak enak itu tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Ya, kalau dilempar orang pakai pisang makan aja. Ya kan? Apalagi pakai lontong. Tidak usah takut. Karena dakwah ini harus terus ada. Karena orang-orang berbuat syirik itu di mana-mana ada. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini untuk menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Azab itu turun gara-gara dai-nya diam, takut dicaci maki orang, takut kehilangan followers. Ini fitnah kita di hari ini, followers. Termasuk saya juga kena fitnah followers ini. Ya, kemarin saya coba-coba bikin video supaya banyak yang nonton. Anak bikinlah kajian tentang ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak melayani suami. Yang nonton 3 hari itu 1 juta. Sedangkan kajian tauhid ini nonton itu cuma 300 orang, 20 orang gitu. Ya, ini fitnah. Ini yang membuat kita kadang mau berbalik arah, meninggalkan tugas besar ini. Jadi media sosial ini fitnah bagi para dai. Termasuk kami juga kena fitnah hal ini. Saya coba-coba bikin kemarin video atas anjuran teman saya yang belajar langsung kepada seorang artis. Artinya ada seorang artis yang sekarang followersnya banyak. Dia punya timnya itu mengajarkan ke teman kita. Qadarullah kita bikin kayak gaya dia, tapi masih dengan dalil. Yang nonton dalam waktu 3 hari 1 juta. Begitu saya bikin lagi kajian tentang tauhid, ya biasa aja begitu. Jadi seorang dai jangan sampai terpengaruh dengan ini. Termasuk panitia juga. Kadang panitia juga yang kena fitnah ini. Iya, karena YouTube-nya tidak ada yang nonton, rubah haluan Ustaz gitu. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Masih banyak tugas kita tentang kesyirikan ini banyak. Masih banyak sekali. Tapi saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada saya tutup. Ada yang bersifat berdoa itu kan, yang berdoa itu kata tapi kan bagaimana doa itu dikabulkan jika makanannya pakai haram. Nah bagaimana kalau orang berdoa awal-awalnya itu kan perbuatan bid'ah, apakah itu termasuk dalam? Termasuk, kecuali dia terzalimi ya. Berdoa dengan cara bid'ah juga termasuk doa yang terhalangi. Karena Allah tidak ridho dengan perbuatan bid'ah. Ya. Allah lebih tidak ridho dengan perbuatan bid'ah daripada rokok kan. Ya. Daripada minum khamar. Maka doa orang yang berbuat bid'ah itu tidak diterima oleh Allah. Kecuali dia terzalimi ya.
betul-betul terzalimi, maka doa orang Nasrani pun diterima oleh Allah kala itu. Ya. Baik, ada lagi? Contohnya apa perbuatan bid'ahnya? Doanya. Ya, itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ya. Atau melakukan tawassul bid'iyah. Contoh tawassulnya mana? Salawat Badar. Tahu kan salawat Badar? Tawassal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Itu tawassul bid'iyah. Wa kulli mujahidinillah bi ahli badri. Ya Allah, kan itu lanjutannya. Antum tahu kapan dibuat nih? Dibuat di mana dan dibuat kapan? Ini dibuat di Jawa tahun 1965 di zaman PKI. Tujuannya untuk melawan PKI dengan tawassul ini. Yang dan saya baca itu dari kitab tulisan orang NU yang mensejarahkan tawassul itu. Tujuan dia untuk berbangga bahwa orang Indonesia bisa bikin tawassul. Tapi sebenarnya dia membongkar bahwa itu perbuatan baru gitu. Bahwa nyata-nyata produksi Indonesia. Dan sudah diekspor ke Singapura, Malaysia, Brunei. Yang mungkin di Saudi mungkin belum terima itu. Ekspornya itu. Dibaca di kita tahu, ya. Karena mereka mau bawa oleh-oleh ke Saudi. Itu kan salawat bid'iyah dan ada syiriknya. Dan selalu dimulai dengan doa-doa seperti itu. Tapi ada lagi. Cukup ya. Ibu-ibu, tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.